Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Alhamdulillah, salah satu jalan kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Malam ini kita berkumpul mudah-mudahan dalam ridho Allah, berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka ingin mendapatkan ridho Allah. Alhamdulillah, tak ada penghalang kita untuk mengunjungi rumah Allah. Mudah-mudahan hendaknya sampai kita menutup usia ataupun menghembuskan napas yang terakhir, mudah-mudahan masih bisa kita selalu meramaikan rumah Allah, melangkah menuju rumah Allah sebelum kita akan melangkah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah buat junjungan kita Nabi Muhammad yang selalu mengabarkan berita waktu beliau hidup, baik berita yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Tujuan diberitakan oleh baginda Rasulullah untuk peringatan bagi umat beliau. Salah satunya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tanda-tanda akhir zaman. Salah satunya kalau nanti kata Nabi, lah kalian dapati orang yang banyak meninggal dalam keadaan tiba-tiba. Itu adalah bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Nah, kini tiap sabanta kita mendangar, apalagi yang buat setiap malam kakajai kaki nali tadanga cerita ataupun jamaah yang meninggal kadang cuma gara-gara panjang sakit aja. Nah, oleh karena itu itulah berada di zaman yang disampaikan Rasulullah SAW. Kemudian yang sedang terjadi ini akan terjadi peperangan dahsyat di tanah Palestina. Kini sedang berjalan perang tu. Apakah iko parang yang disabui di Nabi? Wallahu a'lam bishawab. Menjalin ini, mari sama-sama kita dengar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala apapun itu keadaan kita, yaitu wasari'u ila maghfirah, bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah sama-sama kita imbau, kita muliakan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di padang mahsyar termasuk pululah itu yang diimbau oleh Nabi kita dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat bersama yang dimuliakan oleh Allah, tema kita pada kesempatan yang mulia ini mengulang-ulang balik kajian tentang fikih sembahyang. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, pada aflahal mu'minun, sungguh berbahagialah orang yang beriman. Siapa mereka yang beriman itu termasuklah mereka yang di dalam sembahyangnya khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kini ketika kita larian ke diri kita, bahkan menjadi pertanyaan di diri awak, ba'ako katiku ambo sembahyang panganambo tak kamah-kamah. Nah, oleh karena itu bisa itu hanya melalui petunjuk. Kalau kita minta dalam sembahyang itu ihdinas siratal mustaqim, tunjuki aku ya Allah jalan yang lurus. Nah, kita meminta kepada Allah, minta ditunjuki jalan. Tapi kadang petunjuk itu mana yang tak kita ikuti. Tentu ujung-ujungnya sase jo. Contoh kita tak pergi ke sasak, mulai di tanduk panah dia. Kanan ujung gading ke kida padang duluit ke sasak. Lajale petunjuk lai sinan, nanawan tak amuh mengikuti petunjuk tadi. Nah, perasaan ajonya, ayo ujung-ujungnya sase jo awak. Oleh karena itu, ketika kita minta petunjuk Allah, carilah dari mana petunjuk itu. Petunjuk itu adalah berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itulah ilmu. Tetapi kalau nan katu guru awak
pemahaman guru awak, pemahaman manusia itu belum tentu ilmu dan belum tentu benar selamanya. Karena yang namanya manusia ada unsur salah. Nah, kemudian ketika kita bicara masalah suatu masalah, tetapi dalilnya pandape guru, anan guru Didi lain lo pandape, nan guru Ronald lain lo pandape, guru Ambo lain lo pandape. Kan sudah kita pun salah paham jadi. Nah, tetapi kemudian yang namanya manusia ada masanya dia kembali kepada Allah. Contoh pandape damai, guru damai iko pandape guru Ambo modeko. Diadu pandape guru, dihadirkan guru Ambo lah meninggal. Ide bana guru damai tentu tidak selesai dong. Oleh karena itu Al-Quran dan Sunnah tidak akan pernah salah. Al-Quran dan Sunnah tidak akan pernah mati sampai kiamat. Itu ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Nah, dari mana pedewa? Dari petunjuk. Untuk itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu petunjuk Nabi supaya kita khusyuk dalam sembahyang adalah waktu wa istinja. Kadang banyak kita yang meremehkan adab kamawa. Bisa jadi kadang itu mampu dalam sembahyang itu, kadang mohon maaf agak payah pangana kepada Allah. Oleh karena itu petunjuknya bahkan ini sunnah baginda Rasulullah ketika istinja ijan menghadap kiblat, jangan membelakang kiblat. Sampiangan. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berwudu ada fikih, dan fikih itu banyak loh sebagian orang mengecek, itu fikih itunya. Nah, awaklah dalam kaji awak, mungkinlah tasawuf kaji. Nah, dan tidak tahu yang buat fikih. Fikih itu artinya paham. Fikih artinya paham. Fikih itulah Al-Quran dan Sunnah, itulah petunjuk. Kalau masalah rasul mungkin berbeda kita sadari. Oleh karena itu fikih ko harus tahu awak sah batal wudu awak wajib tahu. Sah atau batalnya sembahyang awak wajib tahu. Tapi masalah tarimu indahnya itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau awak antah batun tidak wudu ambu awak aja namanya cian ragu, tentu mohon maaf, disinilah jalan ibadah kita tidak akan diterima Allah. Oleh karena itu hati awak wanatu tidaklah yakin diterima oleh Allah. Karena Allah mengecek dalam hadis qudsi, apa yang akan kuberikan kepada hambaku adalah apa yang diyakini oleh hatinya. Sebagaimana pada saat kini nampak dewa walaupun berita pejuang-pejuang Palestina dek ba'a mangkumu de itu bana dek yakin akan datang pertolongan Allah. Nah, kenyataannya memang indah dua media kini baik dari Israel, baik dari orang-orang Palestina Gaza itu sendiri lah banyak keajaiban. Nah, termasuklah kini tank Israel lah barat tuh lampi dua tuh mungkin lah lebih dua tuh yang lebih. Nah, kalau dipikir-pikir secara akal tidak wajar tadi. Tapi ternyata itulah pejuang-pejuang yang mereka berada di garda terdepan itu adalah orang yang hafal 30 juz Al-Quran. Contoh kini ingin banam kini maju di garda terdepan untuk parang itu, yang pimpinan itu manakah? Syaratnya pula hafal 30 juz. Nah, kalau hafal silakan. Kalau belum hafal dulu. Wajar mereka itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amuh banawa kalau ndak hafal 30 juz ndak bisa maju di muka. Oleh karena itu, orang yang berada di garda terdepan itu adalah orang-orang yang yakin, yang di dalam dada mereka ada Al-Quran dan memahami Al-Quran. Kalau kita di catur aja lah saya, nan pajak-pajak di buku korbanan dulu kan. Kalau orang tidak, karena
apapun itu pekerjaan yang diharapkan oleh orang yang beriman adalah keridhaan Allah. Bukan hanya kemenangan aja nanti andek pejuang Palestina, tapi keridhaan Allah. Itu makanya apapun yang terjadi di tanah Palestina, umumnya masyarakat Palestina tetap merasa bersyukur. Karena apa? Karena orang itu mana orang yang taat kepada Allah. Wajar Allah uji mereka, diberikan Allah hadiah kepada mereka. Wajar. Nanti itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang hafal Quran, orang-orang yang paham, maka apapun keadaan dia akan tetap bersyukur kepada Allah. Ish karima wa mut syahidah. Cuma itulah prinsip orang yang beriman. Hidup mulia, mati syahid. Orang yang beriman. Nah, kita cari pula, mohon maaf, orang Arab, apalagi Arab Saudi. Memang mereka orang Arab, orang Islam, tetapi dia pun dengan dunia, bahkan orang Palestina marasui kepada orang Arab Saudi. Debat itu banyak dunia, rasa takui muncul. Yang pertama takui masalah ekonomi. Wajar juga kata Nabi, tanda-tanda akhir zaman, nanti tempat kelahiranku, kata Nabi, akan dijadikan orang tempat rekreasi dan bisnis. Kalaulah muncul dunia, maka mereka akan dimasuki oleh penyakit wahan, takwik mati, cinta dunia, takwik mati. Itu makanya ini orang tu takwik resiko, mengecek resiko dagang leh. Itu makanya juga cara sampaikan alun lainan mengecek leh Arab Saudi. Lah mode itu dun sana kita, apalagi mereka orang Arab seharusnya kurang tetenan dulu malam, tapi ternyata orang Indonesia yang jauh dari risiko, yang justru berada di garda terdepan yang menolong. Janji Al-Qasam, andai kami menang, kami akan menegakkan bendera sang saka merah putih di Masjid Al-Aqsa. Banyak di orang Indonesia, patang aja bara ribu yang disikoh. Dicari dia banyak orang tua, tabayang lo dia lebih dari dua kali nan meninggal di tanah Gaza tu. Padahal tu tak sekitar banyak orang. Kini lagi macam berita kau, tapi nana pun nampaklah lebih dua ribu dun sana kita yang mati di sini. Gua fikir sakat kecamatan. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, fikih yang pertama masalah sembahyang tentu istinja. Kalau lain kita ikut akan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikiajuan dari beliau. Petunjuk itu kan hadis itu ucapan dan perbuatan. Walaupun Nabi tidak mengecek, tapi dikiajuan Nabi itu hadis juga namun. Apalagi Nabi memerintahkan. Nah, Nabi ia memerintahkan kepada sahabat agar sahabat jangan mengaduk ke kiblat, jangan membelakangi kiblat. Kenapa demikian? Karena akan berujung tindak khusyuknya kita dalam sembahyang. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, paham masalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengecek dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah. Apabila kamu nak sembahyang, kata Allah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usakum wa arjulakum ilal ka'bain. Basuh mukamu, kedua tanganmu, bagian kepalamu dan kedua kaki sampai matahari kaki. Yang menjadi pertanyaan awak, bako indah lain di situ perintah Allah langsung membasuh talingo. Nah, berarti wajibnya kita menuntut ilmu, bisa kita membedakan lima yang rukun, lima yang sunnah. Yang pertama, apa dampaknya kepada kita? Insya Allah dengan tahu lima yang sunnah, lima yang wajib, maka kita tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Tapi
Dengan kita tidak berilmu, mudah kita menyalahkan orang. Dampaknya amal ibadah kita nanti indah berbuah di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lah menyalahkan orang, berarti kita yang merasa yang terbaik. Ternyata ketika kita menyalahkan orang lain, dia tidak tahu luhurnya. Oleh karena itu, bagian talingu adalah bagian yang sunnah. Tetapi sunnah mana pun itu dikiajuan di junjungan kita. Oleh karena itu, ijan langsung awak bau dua kalau memang ingin khusyuk sembahyang kita. Karena sunnah Nabi basuh dulu pergelangan tangan kita. Selalu-selalu jangan lupa itu. Karena membasuh kotu aja bara tu malaikat tersenyum melihat kita membasuh cara baginda Rasulullah. Karena itu yang langsung aja memberiku. Memang sah dah, sah. Tapi awak lah berjalan jiwa mau tiap mengambil pahala ridho Allah. Ridho Allah banyak sinan. Abaswa dulu selalu. Bahkan apa kata Nabi, jatuhnya air uduk dari salo-salo jemari itu. Begitulah gambaran berjatuhan kesalahan dosa kita. Yang kita lakukan dalam ibadah kan masalah dosa. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah itu cie. Kemudian berkumur-kumur sunnah Nabi juga. Kemudian memasukkan air ke rongga hidung. Rongga hidung bahkan kok sakit-sakit kepala sakit awak ada pengobatan dengan sisa uduk yang kita ambillah sisa uduk tu masukkan ke lubang hidung awak igui dari hidung tu kok dapat pa dia sikun dah insyaallah minta kita kok balupo balah karena jalan kini mampan tidak mampan pengobatan itu tidak mampannya yang ambu kiajuan yang ambu kiajuan Nabi panah kiajuan jadi gue dicoba derona biko ayi do cerona panah dulu Ustaz kami baru ke Batang Saman ke Batang Lingkin ceramah apa kecil Ustaz ko kalau ingin tanaman awak subur baca solawat Caruinyo itu tidak salah tapi menjadi masalah takui sudah pulang ceramah dia teunda anggota di ceramah Ustaz itu kurang menerima kami kan coba larang layak bukan kurang menerima cembu aku tuh bang deh Ustaz menyambut kalau menanam tanaman baca selawat insyaallah subur gitu Ustaz tadi ambot takui beko di cibu orang biswa cembu kunyang jabuangnya gitu kalau dia Ustaz cembu ndak itu do cembu kalau ingin tanaman subur cici yo ci ayam abang salah ini kan yo kan kalau cuci ayam insyaallah subur jangan sangkut-sangkutkan antara ibadah dengan dunia tidak sangkutan itu ibadah adalah mencari ridho Allah kalaupun dia Allah di dunia itu haknya Allah. Lalu Ustaz tu mohon maaf dulu, lah viral juga Ustaz Yusuf Mansur. Sedekah kijang tuanya bisa tibual paranya, aku tidak. Kata tipu orang jadi. Nalai sangku itu. Tapi Allah berjanji wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sia yang beribadah gara-gara takwa kepada Allah, kesulitan hidupnya itu jaga Tuhan jalan keluar. Oleh karena itu sudah beribadah serahkan kepada Allah. Jangan di dunia balasannya. Itu makna dalam sembahyang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lah kita kiajuan sadena utang awak ya urusan Allah lah teh. Yang kita harapkan hanya di akhirat kelak ridho Allah. Masalah dunia kita usaha kita je. Usaha awak. Tapi kalau ulah mohon maaf, kalau ibadah menentukan datangnya rasaki dari Allah, amburas orang-orang kafir ko mati tidak makan saja. Tapi ternyata Israel ini yang paling kaya. Misalnya Abu Sabantalai muri setannya dia boleh. Abu tuan. Sabantalai samu yo. Ikan setannya bukan Abu ikan mulai kunyang-kunyang tu ya. Setannya.
Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kan kita menurut petunjuk. Dan kedua, apabila kita masalah wudhu tadi, mudah-mudahan dengan banyak dewa sunnah-sunnah Nabi itu, mudah-mudahan ada sangkutnya dengan sembahyang kita. Mudah-mudahan amuah niati itu mengana Allah. Nah, kemudian yang ketiga petunjuknya, yang rukun di dalam sembahyang kok dapat tahu apa arti yang kita baca. Nah, paling indah nan Al-Fatihah. Kalau lain tahu apa yang kita baca, apa makna yang kita baca dalam sembahyang, paling indah Allahu Akbar dan Al-Fatihah. Itu aja lah. Insyaallah lah separuh panganan kita dalam sembahyang kepada Allah. Salah satu contoh, sengaja aku ya Allah baniai lah ya Allah lah kepada Allah. Allahu Akbar lah kepada Allah. Dan Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, iringi dengan arti pasti kepada Allah saja. Alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih ya Allah. Ar-Rahmanirrahim sampai akhir, insyaallah kepada Allah. Ghairil maghdubi alaihim. Ada ayat ghairil maghdubi alaihim. Nabi menyebut maghdub. Maghdub tu tadi kan lain, kita minta petunjuk tapi dia tidak mau mengikuti petunjuk sasek jadi. Oleh karena itu ijan sasek awak tidak tetapi yang sasek tadi ada orang yang beriman, ada orang Islam, tetapi kalau yang makhluk itu kata Nabi khusus mereka orang yang makhluk, orang yang terputus dari rahmat Allah. Siapa mereka? Orang yang membalik-balikkan apa kata Allah. Batu kata Allah dinyo salah. Salah kata Allah dilarang di Allah dikiajuannya. Itu makhluk dan inilah orang yang ini. Dan kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya yang perlu pula kita cari ilmu. Dan ini adalah masalah yang tidak bisa kita niai-niaian. Masalah sembahyang tadi, ada masuknya kita sembahyang itu tidak bisa memakai. Wajib pada kita berlatihan. Yang pertama dalam keadaan mungkin dalam keadaan sakit, atau yang kedua mungkin dalam keadaan di perjalanan yang indah kita temukan air. Oleh karena itu insyaallah kita bahas malam ini. Yang pertama masalah jamak qasar dan berikut tambahannya qada. Jamak menyatukan dua waktu sholat, diberikan Allah pilihan di waktu yang awal atau yang terakhir. Silahkan Allah diakhiri, Allah kita pilihan. Kurang aku juga Allah lihat. Wajar fa bi ay ala rabbikuma tukaziban. Nikmat aku juga yang kurang yang hendak kalian bersyukur kata Allah. Masalah sembahyang tidak bisa kita bawa dua. Sayang Aceh, mohon maaf hanya untuk mengulang-ulang masalah tayamum. Memang tayamum ganti wudhu, tapi ada perbedaan tayamum dan wudhu. Yang pertama nan kali basuh, apa beda tuh? Kalau tayamum cuma muka dengan tangan aja, tidak mau diberiku gitu. Kan sapu aja karena rusak. Yang kedua, wudhu bisa sekali wudhu sekian solat, selagi wudhu tidak batal boleh satu kali wudhu. Contoh di wudhu beko subuh beko, tidak wudhu beko sampai subuh masih bisa di wudhu nan ingin ko subuh dengan syarat ini jam lalu jam kaki bisa. Mohon maaf, tapi tidak mungkin kan. Nan biasa di kiajuan de orang sembahyang maghrib kan itu dua tadi. Kan banyak tuh sembahyang isya kan itu jodoh Tapi kalau tayamum hati-hati, kok banyak tuh di lapangan yang isya semua nih. Sementara kalau masalah tayamum, sekali tayamum sekali sholat. Kalau beko untuk sembahyang isya, tak pasuk itu tayamum balik. Tak boleh dua kali sholat. Sekali tayamum cuma sekali sholat. Nah, kemudian uduk jam sabaleh lah uduk awak. Kuliah sebelum masuk waktu. Tetapi yang tayamum, sahnya tayamum harus masuk waktu dulu. Itu yang harus kita perhatikan. Kalau tidak ada sahnya gugur leh. Lah masuk zuhur baru tayamum. Tapi jam tengah 2 balik, bekinya juga lah buat tayamumnya tidak sah.
para dubana kita perhatian. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jamaah menyatukan dua waktu sholat yang jarak tempuh di perjalanan itu 85 km. Nah, kini dikenali batang-batangnya orang Dembo, mungkin lain juga tenan sama. Pertanyaan itu, aku kecil ibu, ibu di guru SMP. Ustaz, yang di Makassar dengan 85 km itu pulang balik, ini kan kampung ini Palupuah. Kalau ke Palupuah mau tidak sampai situ Ustaz. Tapi panah mungkin jual cek. Dek karno pada Ambo pulang balik kan labi cek. Nah, jadi nan Ambo tahu cebo yang di Makassar 85 meter satu jalan kali jalan. Kalau dia hitung 85 km di kampung ku Ayosari ku lala bisa 1 kilo jalan gitu. Berarti kan sekali jalan 85 berarti kampung itu bukan kampung kita Dia indah kampung, tidak berada di kampung kita mangkonya turun kemudahan Allah. Jadi tidak kita buka juga itu sekali jalan. Di sari-sari kolam baraja memakai udah. Bawa angkot ya. Bawa angkot. Atau bawa angkot kan di Kota Padang. Dari itulah menjamak dasar. Artinya keluar dari wilayah kita. Kan itu dasarnya. Dari wilayah kita wilayah orang. Dek karena wilayah orang, mohon maaf kaum ibu dan kaum bapak, mohon maaf. Itu kan musola al-jihad kuancak dari luar. Di dalam yoyo. Ada tamu orang mohon maaf diajak nampak deh langsung aja main KWC buang gadang tanpa diperhatikan air begitu. Nah, aku pernah terjadi di kawanan aku. Untunglah yang mus itu kalau tidak layak aku kacau. Drenya aku sih bu. Awak aku ngai gadang air dah lain tu. Matilah je bu. Itu makanya mohon maaf kalau kedua kita yang perlu diperhatian air pastikan dulu. Ko ancaman dia suka weldan tu deh. Because sedang tibu mati ipap itu. Mohon maaf, kan sepele aja nya dalam perjalanan tu. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jamaah identik dengan mutuh. Jamaah ko indah hanya di dalam perjalanan aja boleh kita menjamaah. Ketika kita ada kiaju atau ada keadaan yang memungkinkan kita tidak bisa sholat mode biasa, walaupun kita tidak sedang berjalan, lah boleh kita menjamak. Oleh karena itu, contoh mohon maaf, seorang dokter yang sedang mengurus pasien, yang mohon maaf tidak bisa dijangkau sekian waktu. Contoh ini mengoperasi Ronald. Entah tapi lu sudah ya kan. Mohon maaf dulu dibalah lah ada Ronald. Taruhlah nali kalau ada mati. Pak, wangi ada dalam dia. Sudah kalah aja yang. Balah tiba-tiba Allahu Akbar, rukshoh Allah sudah ada. Wahai Didi, silahkan lanjutkan pekerjaan. Lanjutkan. Kok kodolah nanti atau sebelumnya dia tahu kok lah dijamak dulu tidak masalah. Yang pekerjaan lanjutkan dulu. Tapi kalau Didi Allahu Akbar ya para lu dia bersembahyang lainnya mati deronal. Itu cie. Nah, dalam Islam itu begitu indahnya dengan ilmu. Dengan ilmu urusan mudah, masalah mudah, urusan kita indah. Tak layak apa dengan ilmu itu dah. Tapi kalau orang tak berilmu, mohon maaf, panah juga tu. Panah juga jamak sembahyang ambo. Waktu ambo pergi ke dulu. Apa kecil nenek nandaki Jawa Pak, kok dijamak? Kan bisa sembahyang mode biasa ni macam ambo senta lah jatuh nenek. Yang menjadi masalah kan sekarang anak pesantren tu lah sekolah tinggi-tinggi je. Menjamak menya padahal masih bisa. Sembahyang biasanya kita kaji biko. Kemudian sudah kita kaji nanti sabui di Nabi kita cerna dengan akal sesuai tidak ya? Karena agama Allah, agama Nabi Muhammad adalah agama yang bisa dicerna akal. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang dijamak itu identik butuh. Nah, kemudian mohon maaf, ada besok tunjuk, kamu tidak bisa menjalani karena
Lah itu masih besok kau baalah kan. Jalan satu-satunya, namun tetap sholat jangan tinggalkan. Nah, tapi di garis bawahnya dari podon ndak ambut ndak bukiajuan, dia ambon ndak bisa mengajuan muri biasa, maka turunlah kemudahan Allah. Nah, kemudian qasar, jamak tadi jamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, silakan pilih dewa di waktu nandima. Zuhur jadi silakan ambil asar tuh. Atau beko silakan jalan aja lawak dulu, silakan di asar aja beko dilaksanakan zuhur. Jamak takdim, jamak takhir di asar, kemudian maghrib dengan isya. Nah, tapi cienya mohon maaf, mode udah pula dulu akan kopi agak putih ya. De mentang-mentang lah menjamak sembahyang zuhur tadi dengan asar. Lah keringanan tuh kalau lah awak jamak zuhur dengan asar, berarti kan asar beko ndak perlu sembahyang lagi. Nah, silahkan dalam perjalanan. Kalau mau lanjut dalam berjalan silahkan. Kalau mau istirahat di waktu asar silahkan. Tapi yang paling afdol, lebih baik istirahat. Hargai sholat. Datang orang ustaz, kalau sembahyang mode bisa, mode biasa balik tidak boleh leh. Padahal tadi ambulan lambu jamak juga kan? Lambu jamak suryo asarnya. Tapi dia di asar dia tak lai waktu lapangnya. Boleh aku sembahyang asar balik ya? Tidak boleh. Tidak boleh, kan perintah itu. Gunakan aja lah waktu asar itu untuk istirahat. Apalagi mode kita mode diri lah pulang kampung. Lagi bawa untuk bawa onda. Penggunaanlah duduk doa di kadai dulu. Mengopi kewa dulu. Lebih afdal itu. Dari padahal lagi waktu luang. Waktu luang kan lagi kan? Nah, itulah tadi. Lah yang sesuai akal, lah yang indah, lah yang melalui petunjuk, lah yang sesuai akal. Kemudian yang penggunaan itu, kalau memang untuk lai waktu sembahyang balik ke Nabi bare, namun yang kamu tu. Nah, kini penggunaan waktu itu, mangko Nabi menyuruh jamak takdim atau jamak akhir, biar kita mempergunakan waktu untuk menguatkan tenaga atau istirahat. Karena kita dalam perjalanan, itu istirahat pun ini Nabi itu. Datang orang kadang apa ya wajib boleh enggaknya, tidak boleh deh. Sama dengan beruduk, mohon maaf, dari lupa tadi. Perhatikan basuhan yang disunahkan Nabi hanya 3 kali basuhan. Datang orang kadang dia barasia ibu 5 kali, sedangkan Nabi aja waktu berwudu tolong air sehemat mungkin. Kan itu ada hemat hukum. Nah kini kita kiaskan. Ibu-ibu kini dapat anak babarasian bareh itu 5 balik kali. Lain kilo-kilo tinggal vitamin leh. Dapat buah suara. Patitnya sudah makan mau. Enggak nih. Padahal pawit lah ada lama nih badan tu enggak lah ya karbohidrat apa yang vitamin lagi. Dia talampau barasi mana. Oleh karena itu ada ketentuan 3 kali. Nabi membasuh sekali yang wajib, 2 kali menyempurnakan. Dia Allah suka kepada yang ganjil, dibuat Nabi 3 kali. Dan Nabi tidak pernah melaksanakan 4 kali. Ustaz, kalau lupa nama salah. Tapi itu tegunu ya wak mengandalkan barang kali. Jangan salah aja. Sekarang lucu. Sekarang lainnya, lepas sekali itu ditanya dia sama Ustaz, kalau dalam perjalanan tahu Tuhan bunyi wajahnya kan sambil mana ikut di dalam. Baik, dari dalam patangkan dajjal, jambukan dajjal. Ya. Sebenarnya ini bukan dajjalnya, tapi babu dajjalnya. Lain kuat. Ustaz, Ustaz kalau dalam perjalanan tahu Tuhan punya aja, saya kuat je basuhnya aja. Itu cie nan kedua kan lagi diperintahkan kalau kai kama yang bau 2 lah. Ndak kan ndak hanya untuk sholat. Puke nenek ko, ambo kalau dalam kapas lagi ndak sampai siko aja tahu. Ambo ndak untuk sembahyang do ini. Apa mau sabui? Nek, walaupun untuk sholat, walaupun apa yang namanya beruduk sampai batas yang ditentukan Allah. Kan lagi kadang dinilai jual kalian. Ayo. Itu lagi jadi tak. Dia lagi panah tu Ustaz. Kalau sakit di atas kan tiba kalau dah awal. Sakit di atas banyak batal. Lain kan itu.
Mohon maaf dulu dek apa ya, tapi alhamdulillah kan. Dek tidak tahuan, dek kan tidak malu bertanya dong. Hah? Ilmu tuh, Jawa ilmu untuk dia puan. Kadang nan ditanya orang di sini tuh menjadi ilmu di siko. Inyo di ilmu dia bertanya, awal ilmu lo jawab pertanyaan inyo tuh. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, masalah kosor perhatikan, silahkan pilih dalam perjalanan tadi. Kalau ingin mengkasar silahkan, ingin menjamak silahkan, ingin sekaligus jamak dan kosor silahkan. Begitu indahnya Allah memberikan pilihan. Kosor itu meringkas. Sembahyang asar boleh 2 rakaat, sembahyang zuhur boleh 2 rakaat. Tapi dan lain sebagian kok. Dia indah-indangan ya ceramah dong. Punya di lapau. Ustaz Elvi menyampaikan sembahyang asar ke Cibuli 2 rakaat. Datang orang di lapau tu. Kalau gak Ustaz itu je. Indek tahu itu dulu ya podo kan. Gimana dong? Panah gua udah makan itu. Panah kan yang beri jambu baru. Di skip ya. Apa kecil aku kan. Yo, ini nan menjadi masalah. Kau bahkan mengecek kamu Ustaz. Sampai butuh Ustaz semua. Tolong kita Ustaz, kau carilah, jangan cari kekurangan ambo. Seharusnya kalau kekurangan ambo, yo salah tapi kau. Lagi pula cemo, waktu ambo ceramah tu lah Ustaz duduk di situ cemo. Tak, ambo kecil ugang tu tidak nganin tak, ambo kecil tidak. Aku judulnya itu, kan lagi anak, dia jamaah bertanya, anak daru. Kan anak daru tu kalau nikah kan banyak hiasan segala itu. Jadi bertanya, Pak acara itu Ustaznya. Kalau keciambu pertama, jangan gara-gara dunia kita tinggalkan sholat. Itu kalau indah juga Ustaz Pak alenya. Itu ambo sanggup. Kalau daripada kali tinggalnya, silahkan jamaah atau kodo coba. Datang Ustaz kok, Ustaz Henry sanggup ya, abang sanggup di jamaah tu. Kalau bagale orang boleh menjamaahnya. Ambo tenju. Kan bubuk kayak jadi. Iya, kok tilai kan? Itu somat kami itu tetapi potong ugang me. Potong kau lagi ni tu di skip yang tua ya ada bubuk me nama orang. Itu saya itu ceramah. Padahal saya itu tidak tahu itu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Masalah kosor, yang dikosor Nabi mengajukan yang 4 rakaat karena dibagi 2. Tetap boleh sunai subuh. Maghrib dibagi 2, boleh sampai subuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maghrib kalau berdiri dengan sendirinya, subuh berdiri dengan sendirinya kalau kosor. Tapi yang asar silahkan 2 rakaat. Asar suhur bisa. Kini kodo. Apa pengertian kodo? Ganti. Oleh karena itu tidak panah Nabi, langsung dari Nabi tidak panah. Inilah pemahaman ulama. Yang namanya kita manusia bukan orang yang lama iman. Pengakuan kita memang orang lama iman. Kadang kita tidak bisa mendahulukan agama ketimbang dunia. Ujung-ujungnya dunia juga duluan dewa. Sudah tinggal sembahyang lagi. Nah, kini hanya jalan solusi aja. Contoh, Didi tidak pai. Kinalila. Kinalila mangantan kacu. Barang ke dari siko, tapi joto orang dia. Contohnya manggale di dulu. Manggale menompang joto orang di pampe lah sakadai. Menumpang jam menjelang maghrib kan lalu masuk maghrib le dia tu orang tu kan biasa dia di pamper ya kayak orang boleh tu ya menumpang masih tiba-tiba di tapalan azan orang le katurun awak supir namu kok turun banawa tapi kau tinggal awak kan mau ngaku Islam tu baca we di rumah lah beko nan kali turunan dia di jalan tu ndak awak surang lo tentu kakak jai tidak aku abi maghrib deh. Dalam perjalanan di jamaah tidak memungkinkan karena jarak tempuh tidak sampai. Kini andai katalah terjadi itu,
Andai katanya tidak bisa jalan satu-satu ya. Sampai dikaji awak raguan tak lagi bisa deh maghrib deh. Apalagi lah masuk kan, ikut ragu aja. Sholat lah, percepatlah sholat. Kan dikira tadi tidak bisa deh kita sembahyang, ikut dengan syarat. Garis bawah tidak bisa deh. Begitu aja tuh bang. Orang daripada orang tidak sama dosa dua kan. Sembahyang awak dikajai, capek. Kalau lah ragu awak ndak waktu maghrib makan yang kudu. Arti kudu itu apa? Melaksanakan sholat tidak pada waktunya. Ganti. Oleh karena itu kalau itu sembahyang subuh lupa awak tadi. Baik kau pulang dari siku, gantilah di rumah. Sengaja aku sembahyang subuh 2 rakaat sebagai ganti Allah. Jadi kudu itu kan jalan manutui kesalahan kita, walaupun kita tidak bisa manutui, tapi di lain kesungguhan kita manutui, mudah-mudahan Allah menyempurnakan jalan aku. Bukan untuk dia kodoh, jangan salah paham loh. Mudah. Iya, kemudahan orang itu kita itulah aku kodoh aja tidak. Terima kasih ya kan. Andai katanya, kau lah ikut anak-anak gadi-gadi di Abu Batangko mengadu ayah kamu, Ustaz. Ambo anak gadi panas sekali suruh sembahyang. Ambo ndak sekini ambo pikul ambo kodonya. Batu Ustaz, nah itu dari salah pemahaman. Bukan ambo kodonya, lah waktu lainnya kan. Di kawak kasasa pikul lahnya. Ambo kodo ndak itu pemahaman dia. Pemahaman itu tadi dia ndak bisa gitu. Dia itu orang tadi itu turun awak tinggalnya deh. Naik awak dia tuh ini ndak dapat duit sembahyang kan. Dan awak kan tetap hati awak kepada Allah sembahyang. Oleh karena itu Allah mudah-mudahan. Jadi selalu kita lanjutkan kelainan ragu silahkan. Iya. Yang tadi berdasarkan itu tadi kan mengkaji tadi. Sesuai contohkan maghrib tadi kan. Kajian, aku kan kajian dulu zaman tadi waktu isya kan isya dulu atau dulu Pak. Yang misalkan panjang orang iya itu ya umur kan tidak tahu kapan ajal datang. Utang pernah dibuat sama seperti ini Ronald lain di 3.000 tiba-tiba hari wajib kurban Ronald lain kira-kira lo kan tak kan lain lo itu dulu kerjakan yang tinggal dulu. Adik pak, adik waktu itu supaya sholat panjang dulu kan, panjang. Wajib dulu kan itu wajib. Kalau sholat di awal waktu kan sunnah. Kalau dibanding-bandingkan lima yang didahulukan tentu lebih didahulukan yang wajib. Nah, kecuali umpamanya lah tabat lah akhir lo lisa umpamanya. Lah akhir umpamanya baru kan sembahyang bawa. Contohnya deh perjalanan pulang deh lah kabin lo isa dua isa deh. Bukan maghrib kalau jalan lah tinggal di wenya. Kau dia ulah mengajaran iku, kau tak tinggal tu ni sahaja. Tidak lo ditamp dia. Kasudah itu mereka mengbodoh jadi. Jadi cik lagi mohon maaf jamaah. Kalau kita tidak pergi keluar, mohon maaf. Ambil satu pilihlah orang-orang yang sejalan dengan kita tu, orang-orang yang iyo-iyo bisa deh sama-sama sembahyang. Kau pandang dulu kapan daya tak. Bondanya udah suram-suramnya di jurang rumah kawan-kawan aku pas orang sembahyang kan 7 orang ketinggalan ya bu. Awak lampu mudi kokate cahayu ya ke pulang. Tapi itu aja yang biarlah ditinggalnya daripada sembahyang awak tinggalnya. Tapi alhamdulillah pula daripada jurang tu ambo tak buru-buru kan tak bisa aku sudah sembahyang biarlah awak tinggal orang dulu yang mengopi kok makan gitu lah kau dulu. Lagi hikmah kan. Deba tadi dia salah pilih kawan punya ndak aku bandai ada napoi kasih nan kan. Jadi nan menjadi apa maka nanti awak di jalan jadi. Tidak sekali dua kali di waktu tu dulu jadi kawan ndak sembahyang kawan ndak amu ikare ade awak sembahyang anak aku kecil kawak le alim tekonya ade awak mundur jadi mak risiko jadi apa itu tidak menerima hati awak sembahyang awak mudah itu kecil kawan kan di awak jadi yang menjadi apa? Jadi bebas jadi oleh karena itu pilihlah kawan kalau tidak keluar itu kurang yang mengerti dengan perintah Allah.
Kalau mau ketemu dulu apa? Ah, Dulu kan kawan agak ah. masuklah tuh. Kalau sudah banyak sama yang di. Iya iya. Betul aku. Kawan sudah banyak. Ini saya Nama juga dan banyak. Enggak bisa Allah syukur tuh. Kanannya ada. Nyolek kebaikan orang bukanlah macam. Alun tak bisu oleh. Entah dari situ bisu di masa Allah bukan kita enggak tahu dong. Mohon maaf. Tapi nanawa jadi biru. Tadinya berarti lah. Tapi lalai nilai kebaikan ini kan lalai. Suruh dingin wa. Jangankan orang tuh di Pekanbaru dulu. Mohon maaf dulu. Karena dengan orang Kristen, pernah mau dirantau lah. Kadang sakit sapu itu sama kayak itu kan ada orang Islam aja tuh. Memang diingatkan puasa indah ya. Nah, mau kok mohon maaf dulu memang dijagoin mau kok nan pa bedo nan orang awak konyo di agama punya sukuat dia boje sukuat di mokok. Kalau nan orang itu memang tidak kaya dia dulu. Nama dia itu tulislah karena masalah jalur orang kenyong kan sudah lebih sudah dingin aneh awalnya itu kan lain kadang itu dari hal kecil kadang di situ tetapi hidayah kini menyuruh orang dulu bisa nanti sama dia sumbayang jadi sumbayang di karena mintu kuliah tak kuliah. Enggak karena Allah tak kuliah. Karena apa? Karena malu kuliah. Kan janjang pertama itu. Kita manusia kok pasti di karena malu dulu. Karena terpaksa, tekanan. Allah memerintahkan aja Nabi memerintahkan kalau engkau mempunyai anak umur 7 tahun suruh anakmu sholat. Umur 10 tahun pukul. Anu kalai ke awalan karena Allah dia mana kusuk sembahyang pajakan tak lain. Tapi dari sinanlah jenjang pertama. Jadi di tadi dia udah mintu biarlah dulu. Perlu malu Nan paling bahaya po sumbayang orang indah sumbayang inyo tak menjadi masalahnya. Berarti kolah innal ladina kafaru sawaun alaihim. Tapi kalau layawa payu orang sumbayang awak indah malu awak berarti kalau lagi mana awak. Sila lalai bene bulah. Jangan dulu sampai mati karena itu yang kira itu bisa di mana sampai ambonya tak kalau ya lagi awatan karena yang memberikan itu adalah Allah tapi hanya sekitar jenjang kita. Jadi mohon maaf ini jenjang kan ada orang mohon maaf dan iku hanyalah cerita tapi nilai kebaikan juga mohon maaf untuk mendapatkan iko inyo menempuh jalan yang salah kowe elok kuat tapi harus melalui jalan yang salah dulu. Nyukia jual. Si orang itu orang yang sase limbo di pala orang, lain di situ mohon maaf kok tanaman orang tak lain kan mencilo dulu. Demi apa? Demi melanjutkan tujuan. Hati kan sama tidak ingin mencilo dah. Apa dia ini? Tahu babi. Tak lain makanan lain ni babinya. Kalau mampu makanlah sekedar untuk bisa kita mengoyang tenaga untuk apa? Pinan paling banyak mereka. Rupunya je rupui selama kau dia tak panas rupui tu. Bilang kembali ya. Sama mana petang ulang talu. Desa ulang kampung desa. Bayar daya koma. Jadi diterang orang putih koma, dua tu. Bayar kalau di kapal kan makanan paling favorit kan iu. Kalau daerah kapal, iu ikan iu. Bahkan favorit orang tu iu tu. Daerah Sasak ni lah. Jadi di orang rumah muda ini orang kapal. Dia terang hari tamu dan tiba di mana nama ayam dari Korea dah. Kalau lah iu lah, bawa suku iu. Apa tu dong? Jadi datang dalam talu rumah. Raya tentu basuh makan. Apa mulai ini iunya? Lama tu. Sudah dicubui putih nasi desa. Malu kami Ustaz lama rupanya putih. Memang kekurangan nasi. Kerja dia awak jadi rupanya selama kau dia tidak pernah baju
Coba tak boleh sini mencari itu di ternyata selama tinggal di sini kue lama. Tapi itu kan yang halal ya. Tidak apa-apa tambah. Tapi kalau bagi sama kuenya aja adalah sekali. Skip udah kena. Ikut tadi tidak produk Israel aku kan? Tapi kok lah belum. Nah, lompo kan cari itu aku jamaah. Ustaz, kalau lah awak makan Ustaz produk Israel tu atau lah tak pakai dia contoh sabunnya. Ya. Tu baca carwenya, bacampaannya, pakai aja lah jempo. Kita masyarakat bawah pun tidak tahu gitu di mana produk Israel. Kadang permainan orang di atas lo menghancurkan bisnis surang-surang kan. Nah, jadi ini tidak itu tujuan membaikot itu doyo. Yang membaikot itu adalah perusahaan di atas. Kita masyarakat di bawah contoh. Aku ada ngaya, aku punya sampo sih. Sunlight, ni nak pakai dia boleh. Kita pakai seketik baru tahu itu produk Israel lah. Pacampaan ni tidak parah. Cie pacampaan dia lain tak pengaruh ke Israel. Cuma baikot kau kan nanti pengaruh ke nyo kan. Berpengaruh ke nyo kau nak tabari dia kan ada pengaruh ke nyo dah. Iya. Lagi puluh dah awak turunan ke baikot dalam dia. Kalau dari itu dia tekan tu tak ke bawah leh. Kalau nak sempat ke bawah, awak tahu awak nak di mainan produk Israel dia pun tak tahu awak dah. Kau bertanya tadi. Nak bahas kan. Ya, sudah. Boleh. Yang Rizal tadi mengingatkan aku kepada setan yang tapi ini kan dia punya tinggal tidak ada jalan. Sedangkan ibu-ibu kulai kadang di dalam perjalanan ini awak kadang mohon maaf ada sesuatu tu tidak bisa di dan lain dok kiayo dalilnya hukum. Oleh karena itu mah pada awak ijma dan kias. Yang lain kadang tidak selamanya tidak. Dalam masalah ini awak salah satu contoh tadi kemudian YouTube tadi. Oh YouTube orang jarak tempuh sekete turun awak tinggal orang dulu mau sembayang awak kurang dah muah kan itu tidak sesuai deh. Kalau sesuai hukum wajib turunnya awak tidak sanggup turun. Kalau sanggup awak turun keadaan malu awak biarlah tinggal bo tak kamu tinggal sembayang bo biarlah kalian meninggal bo itu nanca awak kadang dulu sampai ke situ mana awak ada kan kasih lari. Oleh karena itu solusinya jangankan itu loh berkabiro. Nah, inilah jalan talambe tadi. Ruku imam. Kan ruku imam. Jadi kan langsung ruku loh tuh. Berarti kan ada yang membaca video tadi itu dengan lo berkabiro dengan berbiara. Sah. Dengan syarat sengaja aku sholat itu mengikut. Berarti bacaan diri tadi itu lah ditumpangkan ke bacaan imam. Makanya dalam sholat berjamaah. Wah, itu cie sholat berjamaah cie. Alhamdulillah saya begitu. Masalah sholat berjamaah, satunya kita di sholat berjamaah di atas satu komando imam. Lain juga kadang mohon maaf yang indah pernah terjadi di zaman Nabi, tapi terjadi di awal. Jadi imam semai maghrib aturan tahiyat awal di imam langsungnya tagak imam kok. Tentu nanti belakang subhanallah coba. Tidak tahu bedo bisa jadi bekue atau tidak tahu ya atau tidak terang ade. Nah jadi nyo aturan ikan tahiyat awal mereka beda sudah sujud lah. Tapi nyo langsung aja nyo kate Allah. Nah namun deku ya subhanallah cuma yurar.
walaupun inyo lah salah nan jamaah wajib ikut inyo. Apalagi imam tu kalah berdiri sempurna yang mereka. Kalau lah berdiri sempurna baru tara tahu basuhnya salah, indak paralu turun juga. Kecuali tadi alun sempurna berdiri le, tidak masalah turun balik. Tapi kalau lah sempurna mereka baru tekan dia baik kita sholat sendirian kita sendirian lah sempurna tagak tidak paralu duduk juga le. Indahnya Islam solusinya adalah sujud sah. Apalagi semua berjamaah. Beko imam murid itu beko. Sebagian merdeka, sebagian lain nak mengikut imam. Datang nan merdeka kau nan tagak itu dua. Kan kacau jadi. Lah yang duduk merdeka, lah yang tagak kan. Oleh karena itu solusinya di imam saja. Ayo kalau imam itu tidak terang ada kan tidak keinginan ini itu doh. Kalau tahu kalau lah sempurna itu tagak. Dia tahu rasanya salah itu yang ikut dia balik. Iyo kalau lah sempurna lah sempurna tagak mereka. Tahu basuhnya salah. Naninya pun tak paralu duduk le. Nan jamaah pun tak paralu suruh imam duduk le. Subhanallahnya. Tapi kebanyakan baik kadang kan. Tapi kebanyakan awak itu balik dia bisa. Iyo balik ke bawah itu dah jadikan kebiasaan. Tapi kalau dalam seringannya, kalau lah berdiri dengan sempurna, tidak paralu le. Lah duduk tu bolehnya, tapi istilah tidak menjadi kewajibannya turun juga le. Bahkan ulama di siku yang dago, kalau lainnya lah sempurna tagak mereka murid itu aja lah jo imam jo jamaah. Tapi beko di terakhir beko kan imam ketahui salah kan? Tentu sujud sah. Jadi awak tetap sekomando saja. Tapi kalau tidak sekomando je imam, lah ni baca bang le surang dulu. Surang tagak. Jadi imam ada dua. Imam. Nah, kalau nyoba balik kan boleh. Iya, tapi boleh tapi sakete yang membolehkan dulu aku itu. Nah, aku kalau dah sempurna tagak enggak deh. Karena apa? Kegunaan sujud sahwi kan itu deh. Untuk menyempurnakan kesalahan manutawadu. Yang paling kuat. Sahwi itu kalau sila salam atau sahwi atau boleh kedua-dua. Boleh kedua-dua. Sih kadang-kadang bawa dulu. Sepakat ulama sama-sama boleh, silahkan pilihan imam. Sebelum salam pun boleh, sesudah salam boleh. Nanti ada ini kan sudah dalam pengakuan basuh salam. Lah itu cie. Ba aku sesuai dengan akal kita contoh daman khutbah. Kalau ada salah beko khutbah beko. Ba kira-kira kamu kali ulang ba dia. Dah kan? Oleh karena itu biarkan aja lah. Dah lo kamu mungkin salah tuh kecil jamakan tak bisa kan? Apalagi tadi sama dengan aku. Kita basuh deh. Jadi tapi inginannya sujud sahwi di akhir. Itu sebagai imam kan, kalau sujud sahwi itu boleh kodi atau langsung? Yo seharusnya kecil nih. Kita salah tadi. Nah, buang kui sujud sahwi kita. Kalau memang karena Allah kan menerima desa duanya ulang aku. Tapi itu yang menjadi masalah nanti di kita kok sebagian tahu sebagian tidak. Jadi masalah. Sama dengan kaca waktu juga. Nanti nak sekali. Sembahyang beribu tu surang yo tahu hanya. Nani kau yang tak tahu. Dengan center deh. Kalau surang nambah centernya menjadi masalah juga. Contoh nambah center desa, tentu kasih lawan desa menjadi masalah deh. Walaupun ambo bahasa center artinya ambo ilmu, tapi ambo pasuan ilmu ambo ke orang yang tak berilmu jadi masalah deh. Makanya aku anak murid tadi itu pandai-pandai ke jamaah punya begini. Kalau di kecilan sebenarnya kadang apalagi kaum tubuh. Kami dari buaya ulang dulunya tak kamu mipai dile. Tak kamu lagi. Buaya ulang dulunya datang awak indak buaya ulang do punya kamu kan bercakap jadi kan. Suruh kami dia itu je. Ayo. Nanti kamu. Dia harus pandai-pandai wah. Karya bang ada amal. Kamu mau ikut tadi itu Quran, dia tak tahu Quran tahu je. Kamu panah dulu. Saya dengan orang tu, ikut Quran dari dia, berganti Quran gece, adik karehe kaguru. Tidak sadar lele. Padahal gurunya tu mengambil dalil di Quran.
Tapi dia inyut emosi dia. Masalah apa sih dulu? Hati, kolbun itu kan hati. Datanginya nan kolbun itu apa itu ya? Datang ambo, dia inyolah kaji kesina. Kolbun itu le cemo. Itu hati bagian luar tu nyo cemo. Tapi pu hati cemo. Kan hati kete. Hati katu hati nan sapatah kan dari dalam tu. Kolbun itu bang cemo. Kalau kolbunnya itu keragu juga cemo. Karena yang namanya kolbun kan bolak balik. Tidak ada kepastian tu. Makanya ia muqallibul qulub. Wahai yang membolak-balikkan, yang berbolak-balik, sabit kulubana, tetapkanlah nan berbolak-balik nanti kami kau. Itulah kolbun artinya berbolak-balik. Ibarat bawang kini kuli ari itunya. Tanpa kuli ari tidak menjadi bawang. Tapi kuli ari aja udah jual lagi kuno dah. Nanti banyak kulit nan foto, ya nonton dalam. Kalau mau ikut cerita pertanyaan bebas boleh kan? Kan bebas yang boleh. Iya. Mudah-mudahan ceramah kita walaupun istilahnya kaji duduk namanya kan, mudah-mudahan diberkahi Allah SWT. Tujuan kita tidak mencari kelebihan, tidak mencari tapi mencari jalan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan diberkahi Allah. Karena kehidupan kita bukan dunia ini. Dunia adalah tempat kita diuji oleh Allah. Maka batu indahnya di dunia tentu Allah suruh kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita di rumah Allah malam kini kita dipanggil-panggil Allah. Orang yang menuntut ilmu kata Nabi lebih mulia daripada zikir. Zikir kita yang memanggil-manggil Allah. Tapi kalau menuntut ilmu untuk tahu ingat zikir kepada Allah, kita yang dipanggil-panggil Allah. Dan malaikat kini dengan kita Allah sampai nanti kita sampai di rumah. Assalamualaikum. Tinggal tadi. Hah? Tinggal Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna hajatana, taqabbal minna maqasidana, taqabbal minna niyatana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna